Bismillahirrahmanirrahim. Kalau terkait hal itu saya tidak tahu, jujur. Karena saya terbuka, siapapun mau diskusi, mau bertanya, mau sharing tentang masalah Islam atau agama, insya Allah saya terbuka. Tapi kalau orang mengklaim itu saya sebagai gurunya, saya jujur sampai sekarang belum ada murid yang bisa dinyatakan murid atau berguru kepada saya atau ngaji kitab dan lain sebagainya, belum ada sama sekali. Maka orang itu ya mengklaim sepihak aja, itu urusan beliau. Saya tidak bisa membantah. Baru sekitar 2-3 bulan yang lalu ayah saya wafat, dan pada saat ayah wafat saya nggak hadir di Mesir. Maka saya sebulan kemudian saya datang ke Mesir. Dan saya tidak tahu menahu masalah debat, masalah pertemuan, diskusi ini atau apapun itu. Saya tidak tahu. Saya diberitahukan oleh beliau pada saat saya di Mesir. Afwan, saya bawa nama antum begini-begini. Wah, saya terkejut juga dengan hal demikian. Dan itu bagi saya kurang tepat. Jadi beliau ngomong gitu, ya saya mendengar, saya terkejut gitu aja. Tapi saya memang tidak tahu menahu dengan masalah diskusi, waktunya, tanggalnya, dan lain sebagainya. Ya, itu saja dari Ana. Terkait dengan pertemuan antara saya dan Mas Heri, dan sebelum diskusi dengan Gus Acir dan Ustadz Faris, mungkin minta pendapat kepada saya dan kita sampaikan lebih banyak kepada ranah adab dalam berdiskusi. Harus kita punya argumen, sebagaimana yang lain punya argumen juga. Harus punya argumen yang kuat, dalil yang kuat. Kemudian kita harus menjaga adab dan akhlak ketika berdiskusi masalah ilmiah, karena kita berdiskusi bukan mencari kemenangan, hanya kita mencari kebenaran. Ana sudah menonton apa yang disampaikan oleh Gus Najih, dan itu sebagai orang muslim, apalagi seorang ulama, berbaik sangka kepada orang muslim lain. Al-muslimu man salim al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim yang orang muslim lain selamat dari lisan dan tangannya. Nahkum ala dhawahir. Kami menghukum zahirnya. Isinya kita serahkan kepada Allah. Walaupun orang ini mengaku muslim, hatinya na'udzubillah, tetap dia di depan kita muslim, wajib didoakan, dimandikan, disolatkan, dikafani, dimakamkan bersama kaum muslimin. Selama kita tidak menemukan, dan kita harus tahu bahwa Syiah itu bermacam-macam. Ada yang Syiah dekat dengan Ahlus Sunnah, ada yang ekstrim. Yang ekstrim itu kami nggak setuju, nggak ada yang setuju satupun untuk mencaci Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar dan sahabat Nabi, istri Nabi dan lain sebagainya. Maka apabila kita tidak menemukan bahwa beliau itu mencaci maki dan lain sebagainya, kalau itu disimpan di hatinya, kami tidak boleh mengorek-ngorek hatinya. Ketika Usamah bin Zaid membunuh orang, alasannya karena takut kepada pedang, kata Nabi SAW, apakah kamu membelah dadanya dan sudah melihat isi hatinya? Itu kan tidak layak bagi seorang muslim. Kita selalu berhusnuzan, menghukum zahirnya, silakan isinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang disampaikan Gus Najih adalah kehati-hatian para ulama dalam memberikan statement. Ya, dan mudah-mudahan itu menjadi kebiasaan kita sesama muslim. Semuanya bukan harus. Tentu hal demikian tidak diperbolehkan. Luhumul ulama'i masmumah. Daging ulama itu beracun. Ya, maka kita sebagai orang awam, apalagi yang menuntut ilmu saja, untuk selalu menjaga lisan. Dulu kita bilang menjaga lisan, sekarang bilang menjaga lisan dan tulisan. Ketikan kita aja harus kita berhati-hati. Apalagi terhadap para ulama. Imam Syafi'i murid dari Imam Malik. Mereka berbeda pendapat, berbeda mazhab, tapi subhanallah tidak pernah sekalipun Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala mencela Imam Malik. Dan Imam Ahmad murid Imam Syafi'i, tidak pernah Imam Ahmad mencela Imam Syafi'i atau Imam Syafi'i menuduh atau menyesatkan muridnya Imam Ahmad bin Hanbal. Dan di semua kajian saya selalu mengajak kepada persatuan dan persaudaraan. Jangan sampai kita dipecah belah umat Islam. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ya. Maka jangan menjadi penolong syaitan atas saudara. Kita saling mendoakan dan saling menasihati dalam kebaikan. Dinaungi oleh adab dan akhlak Islam, dan itu ulama. Banyak berdiskusi ilmiah para ulama. Ya mungkin ada yang agak ekstrim ketika menasihati para ulama lain atau mengkritik ulama lain. Dahulu itu ada. Tapi kita apalagi seorang penuntut ilmu, orang yang gak punya ilmu agama yang lengkap, maka jangan sampai kita menuduh para ulama. Kita harus berhati-hati. Kalau saya pribadi, hormat kepada semua ulama, kepada semuanya, para masyayikh, para ulama, para kiai, para habaib, siapapun kita hormat, kita tetap menghargai mereka insyaAllah. Dan kita mendoakan mereka senantiasa di. Permintaan dari saya kepada Mas Heri Pras untuk tidak membuat konten tentang
para ulama atau para habaib atau para kiai agar tidak terjadi perpecahan di antara umat Islam dan kita menjaga marwah para ulama kita. Mudah-mudahan insyaallah Mas Heri bisa melakukan hal demikian. Kalau seandainya ada nasihat atau ada yang mau disampaikan, bisa disampaikan kepada yang bersangkutan langsung daripada kita memviralkan sehingga saling menjatuhkan, apalagi khawatir ada sebagian orang awam merendahkan dan menjelekkan para ulama kita. Ya, mudah-mudahan insyaallah Mas Heri bisa tidak usah postingan tentang video yang dibuat oleh Mas Heri lagi insyaallah, agar kita menjaga persatuan dan persaudaraan kita.